Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar metode linear berganda. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mencari koefisien dugaan dari data cadangan devisa suatu negara beserta faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhinya. Di sini, Y adalah cadangan devisa, X1 merupakan ekspor migas, X2 merupakan ekspor non-migas. Output yang kita peroleh di sini adalah model fungsi permintaan dan interpretasi koefisien yang didapatkan. Baik, langsung saja kita ke aplikasi Excel. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu rumus estimasi parameter dugaan dengan pendekatan matriks, yaitu beta X transpose dikali matriks X dikali X transpose dikali matriks Y. Kita akan menduga beta 1, beta 2, dan seterusnya. Langkah berikutnya, kita copy data dari semua variabel X dan Y. Untuk matriks X adalah semua data di variabel X, yaitu X1 dan X2. Di sini kita asumsikan angka 1 sebagai konstanta X yang bernilai 1. Untuk matriks Y adalah satu kolom variabel Y. Selanjutnya, kita mencari matriks X transpose X. Yang pertama kita lakukan, kita cari dulu matriks X transpose. Lalu, kita akan mengkalikan matriks X transpose dikali matriks X dengan menggunakan rumus sama dengan M-mod dalam kurung transpose matriks X dikali matriks X. Lalu tekan Enter. Tapi, sebelumnya kita harus tahu berapa besar matriks yang akan kita buat terlebih dahulu. Matriks X adalah matriks 5 kali 6. Jika ditranspose, akan menjadi matriks 6 kali 5. Jika matriks X ditranspose dikali matriks X, maka akan diperoleh matriks dengan ukuran 6 kali 6. Maka dari itu, kita harus blok 6 baris dan 6 kolom. Lalu, arahkan kursor pada rumus dan tekan Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Langkah selanjutnya, mencari inverse matriks X transpose X. Dengan rumus sama dengan min inverse matriks X transpose X, lalu tekan Enter. Tapi kita juga harus tahu berapa besar matriks, yaitu matriks dengan ukuran 6 kali 6. Maka dari itu, blok 6 baris dan 6 kolom. Lalu arahkan kursor pada rumus, selanjutnya tekan Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Tahap berikutnya adalah kita mencari matriks X transpose Y. Dengan rumus sama dengan M-mod dalam kurung transpose matriks X dikali matriks Y. Lalu tekan Enter. Sama seperti sebelumnya, kita harus tahu berapa besar matriks yang akan kita buat terlebih dahulu. Matriks X merupakan matriks dengan ukuran 6 kali 5. Jika dikalikan dengan matriks Y, maka akan diperoleh matriks dengan ukuran 6 kali 1. Maka dari itu, kita harus blok 6 baris dan 1 kolom. Lalu, arahkan kursor pada rumus dan tekan Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Selanjutnya, kita mencari beta dugaan dengan cara mengkalikan matriks inverse XX dengan matriks XY dengan cara ketik sama dengan M-mod lalu blok matriks inverse XX dikali matriks XY. Maka kita akan memperoleh nilai B0, B1, dan B2 sebagai koefisien. Selanjutnya, buat kolom Y hat dan lakukan dalam Excel dengan rumus sama dengan $sign B0 ditambah $sign B1 dikali X1 ditambah $sign B2 dikali X2. Setelah memasukkan rumus, buatlah kolom jumlah kuadrat regresi atau yang kita tahu sebagai JKR dengan rumus sigma dalam kurung Y hat dikurang Y bar lalu dikuadratkan. Dalam Excel dapat dijelaskan dengan rumus sama dengan kolom Y hat dikurang average kolom Y lalu dikunci agar tidak berubah lalu dikuadratkan. Tahapan berikutnya adalah membuat kolom jumlah kuadrat total atau yang kita tahu sebagai JKT. Dengan rumus sigma YI dikurang Y bar lalu dikuadratkan. Dalam Excel dapat dijelaskan dengan rumus sama dengan kolom Y atau baris data dikurang average kolom Y lalu dikunci agar tidak berubah lalu dikuadratkan. Setelah itu kita buat tabel ANOVA seperti dalam Excel.
Di tabel ANOVA ini sendiri terdapat sumber keragaman yang merupakan regresi dan sisaan, dan juga terdapat derajat bebas atau DB, terdapat jumlah kuadrat atau sum of square, terdapat kuadrat tengah atau mean square, dan juga terdapat F-hitung. Berikut isi tabel ANOVA yang tersedia. Lakukan langkah-langkah berikut dalam mengisi tabel ANOVA sebagai berikut. Langkah pertama, isi kolom derajat bebas dengan rumus di atas. Langkah kedua, isi kolom jumlah kuadrat dengan memindahkan data yang telah diolah dalam Excel. Langkah ketiga, isi kolom kuadrat tengah dengan rumus JK dibagi derajat bebas. Langkah keempat, dengan isi kolom F-hitung dengan rumus KTR dibagi KTS. Setelah teman-teman mendapatkan semua datanya, teman-teman dapat membandingkan apakah data yang diolah sudah sesuai dengan data yang teman-teman cari di aplikasi eViews. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan belajar mengolah data untuk metode linear berganda dengan menggunakan eViews. Pengerjaan dengan eViews tentu akan lebih singkat dan cepat jika dibandingkan dengan Excel. Jadi, kita langsung saja ke aplikasi eViews. Pertama, setelah aplikasi eViews sudah terbuka seperti ini, klik File yang ada di pojok kiri atas. Kemudian, pilih Work File. Nah, pada Work File, pilih struktur yang unstructured dan isi observasi sesuai dengan data yang dimiliki. Pada pengerjaan kali ini, jumlah observasi ada 8. Kemudian, akan keluar tab seperti yang terlihat di video. Setelah itu, klik White dan pilih Empty Group. Nah, setelah muncul tabnya, langsung kita masukkan data yang ingin kita kerjakan. Memasukkan data bisa dengan copy paste data dari Excel seperti yang sekarang kita lakukan. Kemudian klik White kembali dan pilih Estimation Equation. Lalu ketik variabel yang ada pada tab yang muncul. Untuk kali ini terdapat 4 variabel, yaitu Y, C, X1, dan X2. Setelah itu akan keluar hasil seperti ini. Jika hasil dari Excel dan eViews sudah sama, artinya sudah benar pengerjaan regresi linear berganda kita. Terima kasih. Interpretasi hasil dari tiap konstanta menunjukkan bahwa yang pertama yaitu interpretasi koefisien, di mana beta 1 sebesar 1,196. Artinya, jika rata-rata ekspor migas naik sebesar 1 ton per unit, diduga rata-rata cadangan devisa naik sebesar 1,196 unit dengan asumsi bahwa variabel ekspor non-migas konstan. Beta 2 sebesar minus 1,703, artinya jika rata-rata ekspor non-migas naik sebesar 1 ton per unit, diduga rata-rata cadangan devisa turun sebesar 1,703 unit dengan asumsi bahwa variabel ekspor migas konstan. Yang kedua yaitu uji F atau uji model secara keseluruhan. Hipotesis statistiknya yaitu H0, yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. H1-nya minimal ada 1 atau beta P tidak sama dengan 0. Statistik uji menunjukkan bahwa nilai F sebesar 70,018 dengan P value-nya sama dengan 0,000221 atau lebih kecil dari alfa sama dengan 5%. Keputusannya yaitu tolak H0, maka dapat disimpulkan bahwa model dapat menjelaskan keragaman cadangan devisa. Minimal ada 1 variabel bebas yang mempengaruhi cadangan devisa. Yang kedua yaitu uji T atau uji signifikansi variabel bebas. Signifikansi variabel X1 melalui perhitungan didapatkan T hitung sebesar 5,953594 dan P value sebesar 0,000221
0,0019 atau lebih kecil dari alfa sama dengan 5%, maka keputusannya yaitu tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekspor migas berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa pada alfa sama dengan 5%. Signifikansi variabel X2 melalui perhitungan didapatkan nilai T hitung sebesar minus 2,080202 dengan p-value sebesar 0,0920 atau lebih besar dari alfa sama dengan 5%, maka keputusannya yaitu tak tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekspor non-migas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap cadangan devisa pada alfa sama dengan 5%. Kemudian ada koefisien determinasi. Melalui perhitungan didapatkan koefisien determinasi sebesar 0,95525942 atau sekitar 96%. Artinya 96% keragaman Y dapat diprediksi dari nilai seluruh variabel bebas X. 4% lainnya ditentukan oleh variabel di luar model.